Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddini. Wa sallallahu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Faslun furudul wudu'i sittatun. Al-awalu an-niyatu, al-thani ghuslul wajhi, al-thalithu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u masu syai'in minar ra'si, al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartib. Fardu-fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan sampai siku-siku, yang keempat membasahi sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang fardu-fardu wudu. Di sini fardu-fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Niat adalah menyengajakan sesuatu bersama dengan pekerjaannya. Jadi semua pekerjaan itu harus diawali dengan niat. Seperti di dalam hadis dikatakan, innamal a'malu binniyati wa innama likullin ri'imma wa nama. Artinya semua pekerjaan itu tergantung dengan niatnya, dan semua orang itu mendapat balasan dan dengan apa yang diniatkannya. Dasar orang bisa dikatakan niat itu adalah dia berniat dan dilakukan. Jika dia hanya berniat tapi tidak dilakukan, itu tidak bisa dikatakan niat. Yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah itu dimulai dari area yang ditumbuhi rambut sampai ke anak telinga dan diakhiri di bawah dagu. Jika ada satu area yang tidak terkena air, maka tidak sah wudunya tersebut, karena ini termasuk rukun atau fardu wudu. Yang ketiga yaitu membasuh tangan hingga siku-siku. Membasuh tangan hingga siku-siku dimulai dari ujung jari dan diteruskan ke sela-sela jari, diakhiri ke siku-siku. Dimulai dari tangan kanan, diakhiri oleh tangan kiri. Kenapa harus begitu? Karena itu sunnah yang sangat diajarkan oleh Rasulullah. Yang keempat yaitu membasahi sebagian kepala. Membasahi sebagian kepala itu tidak usah terlalu banyak, tidak usah sampai belakang-belakang. Jika sudah terkena di bagian atas bagian kepala, maka wudu bisa dikatakan sah. Walaupun hanya terkena 3 helai rambut, wudu itu bisa dikatakan sah karena hanya sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Membasuh kaki hingga mata kaki itu hukumnya sangat wajib, dan membasuh sampai lutut itu hukumnya sunnah. Ada hal yang sangat dilupakan orang saat wudu, yaitu membasuh tumit. Karena jika orang berwudu, dia hanya membasuh kakinya dari depan, tidak dari belakangnya. Jadi tumit itu tertinggal. Tertib. Yang keenam, tertib. Tertib adalah mendahulukan yang didahulukan dan mengakhirkan yang diakhirkan. Contohnya berniat. Berniat itu harus didahulukan, jangan kalian akhirkan, seperti membasuh kaki duluan, membasuh tangan kedua, membasuh telinga ketiga, dan niat itu terakhir. Itu harus ditertibkan, diawali dari niat dan diakhiri oleh kaki. Selanjutnya, faslun an-niyatu qasdun syai'i muqtarnam bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffudu biha sunnatun wa waqtuha inda ghusli awwali juz'in minal wajhi wa tartibu alla yuqaddama ud'u ala udwin. Niat. Niat adalah menyengajakan sesuatu perbuatan, menyengajakan sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Ada tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Jika
mengatakan niat dengan secara lisan itu hukumnya sunnah. Ada waktunya niat saat wudhu itu adalah saat membasuh muka, saat pertama kali membasuh muka. Dan tertib mendahulukan yang didahulukan dan mengakhirkan yang diakhirkan. Selanjutnya, faslun. Al-ma'u qalilun wa kathirun fal qalilu ma dunal kullataini wa kathiru kullatani faktharu wal qalilu yatajassu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'ul kathiru la yatajassu illa id taghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air itu terbagi jadi dua bagian, air sedikit dan air banyak. Air sedikit itu kurang dari 2 kulah, contohnya 1 gelas dan 1 gayung. Kalau air banyak itu lebih dari 2 kulah atau lebih lagi, misalnya air laut atau air sungai. Jika air sedikit kejatuhan najis, maka air itu dihukumi mutanajis. Dan apabila air banyak kejatuhan najis, dia tidak dihukumi mutanajis selagi tidak mengubah bau, rasa, dan warnanya. Air itu dibagi jadi 4 macam. Yang pertama, air suci mensucikan. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Yang ketiga, air mustakmal. Yang ketiga, air musyamas. Yang keempat, air mutanajis. Yang pertama, air suci mensucikan. Air suci mensucikan itu cocok untuk digunakan untuk bersuci, karena tidak terkandung hal-hal lain yang bisa membuat kegiatan bersuci kita terhalangi. Contohnya, 1. Air hujan. 2. Air sumur. 3. Mata air. 4. Sungai. 5. Hujan. 5. Laut. 6. Air hujan. 6. Air hujan dari es yang meleleh. 7. Salju. Itu adalah contoh-contoh air suci mensucikan yang cocok untuk dipakai bersuci, seperti berwudu atau mandi junub atau mandi wajib. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan ini suci, cuma tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Contohnya seperti kopi, teh, air kelapa. Karena ya hukumnya seperti itu, tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Yang ketiga yaitu air musyamas. Air musyamas adalah air yang dijemur atau ditampung di dalam bak besi, logam atau emas, dijemur di bawah sinar terik matahari sampai panas atau hangat. Air ini makruh untuk digunakan bersuci, tapi makruh untuk digunakan bersuci atau bisa dikatakan tidak boleh. Yang keempat yaitu air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang sedikit yang terjatuh najis, seperti air yang dalam gelas terjatuh darah. Air ini bisa dihukumi mutanajis karena air sedikit terkena najis dan tidak boleh dipakai bersuci. Sampai situ saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.